Obat virus corona sudah diketemukan, antiguat dan kloroquine, di mana kloroquine diketahui sebagai obat anti malaria. Dan banyak orang berbondong-bondong untuk mengkonsumsi kloroquine untuk mencegah virus corona. Amankah obat kimia digunakan untuk pencegahan? Sobat Sehat Sinergiku, jumpa lagi dengan Rini di Sinergiku. Pada webinar kali ini akan dibahas mengenai herbal garlic. Herbal alami bisa dikonsumsi oleh orang yang sehat, maka dia berfungsi untuk pencegahan. Dan bila dikonsumsi oleh orang yang sakit, dia berfungsi sebagai obat. Tapi ingat ya, herbal bukan obat dokter loh, tapi dia bisa setara dengan obat dokter di khasiat herbal sinergiku. Nah, bagaimana dengan obat kimia? Amankah dikonsumsi sebagai pencegahan? Sangat berbahaya ya teman, karena obat kimia tetap saja tidak bisa dikonsumsi atau sangat berbahaya dikonsumsi oleh orang yang sehat. Nah, konsumsi herbal alami pun tetap juga ada aturannya ya teman. Tidak bisa antem kromo gitu aja. Karena yang perlu diingat adalah kalian harus kenali tubuh kalian. Kemudian kenalilah produk yang akan dikonsumsi. Dan yang ketiga, kenali makanan yang dimakan. Nah, untuk ulasan lebih jelasnya yang akan dibawakan oleh Dr. Prapti Utami. Yuk kita simak video berikut ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share komen kalian ya. Salah satu senyawa aktif di dalam garlic tadi sudah disebut yaitu alisin. Alisin berfungsi sebagai antibakteri, anti jamur, antivirus, antiparasit. Saya ulang, masih bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Jelas sekali dok. Oke, baik. Sorry ya Bapak Ibu, saya mesti cek and recheck supaya pesannya sampai. Ya, alisin berfungsi sebagai antibakteri yang ternyata lebih kuat dari tetracycline. Tentu ini sudah dilakukan penelitian dan saya tidak sempat men-sharingkan sumbernya ya, tetapi kalau Bapak Ibu bisa cari silahkan cari. Kemudian alisin juga tadi saya sudah sebut ya sebagai anti jamur, antivirus, antiparasit, dan menurunkan kadar kolesterol yang melebihi batas normal. Ini tentu by proses ya. Kemudian alisin atau garlic sendiri kaya mineral sulfur yang terkandung dalam komponen ajoene ya. Tulisannya ajoene yang akan terbentuk jika komponen alisin terpecah. Jadi menarik sekali sebenarnya ketika kita bicara tentang garlic yang asli pun zat-zat ini ada. Nah, fungsi dari ajoene atau secara keseluruhan garlic, karena secara kasat mata kita nggak bisa ambil alisinnya sendiri atau ajoene sendiri, enggak ya. Dia fungsinya adalah antikoagulan. Maksudnya adalah dia menghambat penggumpalan. Berperan dalam pencegahan penyakit jantung koroner dan stroke. Kita tahu dua penyakit itu adalah terkait dengan dinding pembuluh darah dan isinya. Ya, sekali lagi saya akan coba membantu untuk mengulang lagi bahwa proarginine itu bekerja di dinding pembuluh darahnya.
bekerja di endotelnya. Sedangkan garlic dia menghambat penggumpalannya atau mengaktifkan fibrinolisis. Lisis itu pecah atau lepas seperti itu ya. Jadi fibrin itu adalah jaringan-jaringan di dalam darah itu menempel, itu dilepas. Nah, kerjasama yang sangat baik, walaupun Bapak Ibu, garlic sendiri dia juga bersifat vasodilator, dia bersifat trombolitik, dia bisa melepaskan trombus itu trombosit atau sel tubuh darah yang sedang pada ngumpul, itu bisa dilepas. Nah, ketika garlic itu bekerja sedemikian rupa, maka akan dirasakan sesuatu yang berbeda di dalam tubuh kita gitu. Sebenarnya akan berasa kalau orang itu ada gangguan. Kalau sekarang, misalnya sekarang saya setiap hari minum 2 kapsul garlic setiap hari adalah sebagai sebagai doping meningkatkan daya tahan tubuh. Saya merasa lebih segar saja, saya merasa lebih sehat gitu ya, karena saya tidak ada gangguan. Tetapi kalau untuk orang-orang yang mengalami gangguan pembuluh darah mungkin akan lebih merasakan. Oke. Garlic bersama selenium, di dalamnya itu ada selenium, ada vitamin A, vitamin C, berfungsi sebagai antioksidan yang ampuh untuk menjaga membran sel dan DNA dari kerusakan radikal bebas dan penyakit. Artinya, garlic bisa dikonsumsi ketika kita sehat sebagai pencegahan penyakit dan ketika kita sakit. Nah, inilah ciri-ciri suplemen atau bahan alam yang berfungsi keduanya, bisa berfungsi saat sehat dan berfungsi saat sakit. Berbeda dengan obat kimia, nggak boleh mengkonsumsi saat sehat. Seperti kalau beberapa hari yang lalu kita mendengar chloroquine dan Avigan itu adalah obat untuk corona. Lalu semua orang beli chloroquine dan Avigan, atau bahkan Avigan belum ada tetapi antivirus yang lain banyak. Berbahaya Bapak Ibu, karena chloroquine adalah memang obat malaria. Tetapi dalam studi yang terus berlangsung, dia juga akan menghambat reseptor atau menghambat ada istilah itu adalah reseptor angiotensin convert enzim, yaitu zat yang ada di dalam tubuh kita yang bisa menangkap virus corona. Ketika kita mengkonsumsi kloroquine tanpa pengawasan, itu akan sangat mengganggu, bisa menyebabkan kebutaan atau retinopati dan bisa menyebabkan tuli. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mengkonsumsi obat kimia itu tidak dianjurkan tanpa pengawasan dokter. Oleh karena itu, mari kita fight ya, kita menjaga kesehatan kita supaya kita bisa berpikir rasional. Nah, garlic juga menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker, meningkatkan daya tahan tubuh dan 83 aktivitas senyawa garlic lainnya dari Handbook of Medicinal Herbs tahun 2002. Bapak Ibu, buku ini sangat baik untuk kita mengetahui senyawa-senyawa kimia yang bekerja di dalam bahan alam. Tetapi sekali lagi, ketika kita mengetahuinya, tidak bisa sembarangan juga. Tetapi kita bisa melihat kekayaan begitu rupa dari bahan alam ini yang bisa kita manfaatkan dengan cara tertentu, dengan jumlah atau ukuran tertentu, dan dengan situasi tertentu. Tidak sembarangan mengkonsumsi suplemen seperti ini, ya. Jadi ada banyak orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa, suplemen itu tidak ada efek sampingnya. Bapak Ibu, semua yang masuk mulut itu pasti punya efek samping. Hanya seberapa banyak yang kita konsumsi dan tujuannya untuk apa. Sehingga kita tidak sembarangan memberikan advice. Misalnya, saya mengkonsumsi spirulina sekali 6 tidak masalah. Tetapi awal-awalnya mengkonsumsi spirulina 3, saya sudah agak geliang seperti itu.
Saya tidak bisa mengaplikasikan spirulina, orang minum spirulina seperti saya. Bapak Ibu bisa paham ya? Jadi masing-masing kita itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri ketika merespon. Kalau di dalam etiketnya kita sudah bisa membaca, garlic bisa diminum 2 kali 2. Coba ikutin. Benar nggak semua orang bisa minum 2 kali 2? Pada orang yang usia 80 tahun bagaimana? Pada usia yang 90 tahun bagaimana? Maka kita mesti bisa berpikir lebih dalam lagi, bisa mulai dari dosis yang kecil dulu. Ya, jadi kita tidak tergesa-gesa untuk memberikan dosis sesuai dengan apa yang pernah kita alami. Begitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini dipahami. Kalaupun sudah ada aturan main yang sudah ada, kalau untuk orang sehat silahkan. Kalau untuk orang sakit, hati-hati. Jangan sampai ketika kita bercerita, kita over promote, kita over confidence. Yang jadi apa? Nanti bisa jadi bumerang untuk kita semuanya. Ya, oke. Nah, kemasan yang unik membuat garlic sinergi aman untuk orang dengan kondisi lambung yang terganggu karena peradangan atau sering disebut PAP. Karena garlic yang dibalut klorofil membuat nyaman di lambung. Ini adalah teknologi yang sangat menolong kita sendiri karena ketika garlic kita konsumsi, kita coba aja ya, saya pernah coba garlic yang mentah atau yang segar, ketika dikonsumsi itu lambungnya panas, padahal saya tidak ada gangguan saluran cerna. Tetapi pada orang-orang tertentu yang membutuhkan daya tahan tubuh, ketika nekat mengkonsumsi garlic tanpa dibalut apa-apa, itu akan menimbulkan reaksi yang sebaliknya. Kita mau meningkatkan daya tahan tubuh, ternyata malah drop. Ya, jadi garlic adalah suplemen untuk mendukung imunitas dan daya tahan tubuh. Selain dari 86 tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Bapak Ibu, mari kita berpikir rasional dengan garlic ini, tetapi juga kita sangat tertolong dengan kemasan garlic sinergi yang disalut oleh klorofil. Harap Bapak Ibu yang belum pernah mengkonsumsi garlic, nanti setelah Zoom meeting ini segera follow up ya, supaya kita bisa merasakan kekuatan imunitas kita dinaikkan dengan garlic. Nah, ternyata ini adalah slide saya yang terakhir Bapak Ibu, padahal banyak sekali yang ingin saya ceritakan. Mudah-mudahan ini menjadi berseri ya, karena ketika saya bercerita manfaat garlic, itu nanti akan dipasangkan dengan berbagai kasus yang Bapak Ibu hadapi. Saya kasih bocoran satu ya, misalnya Bapak Ibu ini kan sudah tidak ada join formula kan ya. Kalau ada orang-orang yang nyeri sendi, garlic juga bisa menjadi pilihan karena dia merupakan anti radang kuat. Dia anti artritis atau dia mengatasi radang sendi. Satu lagi, kalau ada yang kepengen cantik karena rambutnya rontok, itu kecuali radians, Bapak Ibu bisa kombinasi dengan garlic. Udah ya, dua dulu ya. Nanti episode garlic berikutnya saya akan mencoba membahas, tentu saya akan berdiskusi dengan tim bagaimana mengeksplor garlic ini sedemikian rupa untuk boleh dimanfaatkan untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu bisa bercerita dengan saudara-saudara yang lain. Nah, ini saya akan memberikan 10 tips bekerja di rumah. Hari ini saya sudah mempraktekannya Bapak Ibu. Yang pertama, buat area kerja. Nah, Bapak Ibu yang bekerja di rumah boleh bekerja sama dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak untuk membuat area kerja. Pagi-pagi tadi, suami dan anak-anak saya sudah men-setting tempat ini supaya bersih, nyaman, dapat sinar, karena saya dapat pesan dari Mas Wawan, Ibu, besok kalau mau Zoom meeting, cari sinar yang terang ya Bu. Oke Mas, siap. Nah, akhirnya saya dibantu oleh suami dan anak-anak men-setting tempat ini. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi. Oh, tulisan saya berpakaian. Benar ya, berpakaian rapi. Nah, karena saya orang sinergi, saya pakai baju sinergi ya. Godaan ya Bapak Ibu semua,
kalau bangun tidur pengennya pakai piyama terus. Tapi kalau ada teleconference begini, tidak bisa dong memakai piyama ya, karena tentu nggak enak dilihat gitu ya. Kemudian yang ketiga, buat daftar tugas sesuai prioritas. Prioritas ini tentu akan sangat mempengaruhi efektivitas kerja kita. Misalnya, ada hal-hal yang penting yang harus dikerjakan, itu prioritaskan nomor 1. Terus kapan waktunya? Kalau ibu-ibu masih punya anak-anak kecil, usahakan bangun lebih pagi untuk mengerjakan pekerjaan semuanya, gitu ya. Atau kalau yang sudah besar, kita informasikan. Dari pagi saya sudah bilang bahwa saya akan prepare 1:30, akan Zoom meeting, ngomong sama semua orang di rumah, please keep tenang ya, seperti itu. Jadi kita bisa rumah. Ada waktu di mana saya harus mengerjakan Zoom meeting, dan please jangan bersuara teriak-teriak, bahkan main musik. Anak-anak saya suka main musik, supaya di keep silent, nanti setelahnya mereka bisa main musik lagi. Kemudian yang kelima, atur jam kerja dan istirahat. Nah, ini lebih fleksibel. Sebenarnya bekerja di rumah itu ada plus minusnya ya. Plusnya kita bisa bersama-sama dengan keluarga gitu ya. Dan minusnya kadang-kadang kita belum biasa. Tetapi kalau teman-teman Bapak Ibu yang sudah biasa bekerja di rumah, mungkin sudah terbiasa. Dan sebenarnya kalau misalnya menjaga supaya kita tetap perform gitu ya, menjaga waktu tiap pagi, bangun pagi, berpakaian rapi, kemudian menyusun semuanya, itu akan terbiasa dengan jam kerja dan istirahat. Kemudian yang keenam, tetap stay di rumah walau bosan melanda. Benar nggak Bapak Ibu? Sudah karatan belum di rumah? udah gerah kepengen ketemu, tapi nggak bisa. Mari kita stay di rumah untuk membantu para medis dan para medis yang berjuang di sana. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca banyak ya, banyak hal, cerita-cerita tentang para dokter, tentang para medis yang dipanggil Tuhan karena melakukan tugas. Mari kita stay di rumah, mari kita berkreasi, mungkin masak mungkin ya, atau bikin hand sanitizer dari klorofil, atau bikin sabun dari klorofil. Bahan-bahannya tuh beli aja di Tokopedia, kan, gampang. Nah, mungkin dari situ kita bisa berkreasi. Kemudian yang ketujuh, tetap terhubung. Terhubung dengan siapa? Terhubung dengan teman-teman, dengan saudara, dengan rekan kerja. Seperti contoh saat ini, kita terhubung ya Bapak Ibu ya. Saya terhubung dengan teman-teman tim sinergi yang berada di jauh-jauh seperti itu untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Mari kita stay di rumah bersama-sama. Mari kita boleh bersama-sama belajar dan boleh memberikan pembelajaran juga kepada orang-orang dari rumah. Kemudian yang ke-8, tetap rapi. Ini akan menolong kita sendiri. Perform kita di rumah ketika kita rapi itu berbeda. Ketika kita santai-santai, selonjor-selonjor, pakai piyama di depan laptop, kerja itu beda. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tips sebelum bekerja di rumah. Kemudian yang ke-9, jaga dirimu. Dari mana? Dari mana dijaganya? Dari ngantuk. Kalau di kantor ngantuk bisa ditahan ya, minum kopi seperti itu. Nah, tetap menjaga kesehatan juga. Jangan sampai saking semangatnya bekerja di rumah lupa makan, jangan begitu. Karena kita diatur oleh keseimbangan tubuh kita, dan kita punya kewajiban untuk mengatur keseimbangan juga. Menjaga minum, makan seimbang dan bergizi, apalagi sekarang. Please siapkan buah-buahan. Kemudian olahraga bisa di rumah. Nah, minggu depan ada materi yang sudah disiapkan. Stay tune ya, nanti pengumuman akan disampaikan oleh perusahaan. Kemudian juga istirahat ya. Kemudian yang ke-10, mintalah bantuan jika membutuhkan. Nah, ini adalah program yang sudah dibuka oleh Sinergi. Silakan Bapak Ibu, jika perlu bantuan, terutama produk yang nanti akan yang sudah di-share atau nanti Bapak Ibu akan melihat sendiri, manfaatkan. Keep kontak dengan nomor-nomor yang sudah diberi. Ada pertanyaan, untuk ibu saya umur 70 tahun, punya riwayat jantung, pasang cincin 2x2, juga rutin konsumsi obat hipertensi untuk menjaga tekanan darah. Apakah cocok konsumsi ProArgis 9 dan garlic? Mohon advice-nya. Untuk Pak Yukas ya, Pak Yukas,
Saya perlu informasi lebih detail lagi karena kita mesti hati-hati karena ternyata tekanan darahnya sudah normal ya. Mungkin perlu diinformasikan jenis obatnya apa, dan jangan sampai kita memberikan obat-obatan tanpa tanpa kontrol. Kalau tekanan darahnya normal, harap dikomunikasikan kepada dokter, mungkin perlu diturunkan dosisnya dan apakah cocok. Cocok adalah sebuah proses, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ada orang bertanya kepada saya, dokter, cocoknya minum obat apa? Seperti itu. Lalu saya selalu menjawab, cocok adalah sebuah proses, Bapak Ibu. Karena saya tidak mungkin bisa langsung seperti puzzle gitu ya, langsung klik gitu, nggak mungkin. Apalagi sudah umur 70 tahun. Ada riwayat minum obat kimia. Kemudian ada riwayat pasang cincin. Berarti ada pasang cincin jantung, seperti itu ya. Mengkonsumsi ProArdi dan garlic silakan, tetapi step by step. Ya. Jadi step by step dan perlu evaluasi. Saya sering berpesan, please ya Bu, dievaluasi supaya terpantau. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti dan tidak gegabah, dan perlu diperhatikan suplemen sinergi ketika akan mengkonsumsi obat, ada jarak waktu 1,5 sampai 2 jam. Hati-hati karena obat-obatan jantung biasanya manfaatnya sama, vasodilatasi dan fibrinolisis. Hati-hati, itu saja. Kemudian pertanyaan dari Bu Monika, berapa dosis garlic yang aman untuk penderita asam urat dan kolesterol dengan keluhan sakit kepala? Bu Monika, mulai saja dengan dosis sesuai etiket 2x2. Tentu yang perlu diperhatikan adalah selama ini yang dimakan apa saja, ya, karena suplemen bukan segalanya. Bagaimanapun, ibu bapak, kita semuanya juga menjaga makanan atau pola makan yang kita konsumsi. Apakah sudah seimbang, sudah bergizi dan seimbang? Kalau ada asam urat dan kolesterolnya tinggi, tentu kita membatasi makanan-makanan yang mengandung purin yang tinggi, atau membatasi makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi. Perbanyak serat, ya, itu yang penting. Jadi bagaimanapun kita mengkonsumsi suplemen, kita tidak bisa mengatakan suplemen adalah segalanya. Karena suplemen adalah menjadi bagian yang penting dari bagian penting yang lainnya, ya. Oke. Sudah 2 pertanyaan. Oh, ada pertanyaan yang sangat bagus ini. Untuk yang darah rendah gimana dong? Gitu. Nah, saya termasuk orang yang memiliki tekanan darah rendah. Saya tekanan darahnya 90/60. Lalu, kenapa saya bisa minum garlic? Karena saya mencoba. Tidak semuanya tekanan darah akan kontrol ketika kita mengkonsumsi garlic. Tergantung apanya, Bapak Ibu? Tergantung dosisnya. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu atau Bu Rini menderita tekanan darah rendah, coba 1 Bu, dan ketika minumnya setelah makan. Bisa paham ya Bu ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada efek alergi atau gatal setelah konsumsi ProArdi, spirulina, kolostrum? Ini sepertinya ada tidak terkait dengan garlic, tapi oke lah, nggak apa-apa, karena sudah saya baca. Saya mengatakan semua yang masuk ke dalam mulut akan memberikan efek, Bapak Ibu. Bagaimana tahunya? Setelah kita konsumsi. Bukan berarti saya pesimis ya, tetapi ketika kita mencoba, itu kita mencoba sesuatu dan itu sesuatu yang baik, kita mesti mencoba untuk mengerti, memahami dulu. Oh, ternyata nutrisi ini sangat baik, saya akan mengkonsumsi. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah ada penolakan dulu, itu agak sulit untuk suplemen itu masuk ke dalam tubuh karena sudah ada penolakan. Tapi ketika kita paham dulu, oh ternyata aku ada sesuatu. Jadi yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah kenali diri sendiri dulu. Kenali diri sendiri dulu.
Kalau misalnya sudah banyak alergi, seperti saya punya teman itu punya nggak hanya multi drug alergi, tetapi multi makanan alergi. Dia tahu diri. Kalau misalnya ada banyak jenis alergi, maka yang pertama kali kita lakukan adalah membereskan alerginya dulu. Jangan semua dimakan, karena sekali lagi kenali tubuh dulu, lalu kenali produk, kenali makanan yang akan kita makan, sehingga kita bisa mengerti. Mari disesuaikan, diselaraskan antara kondisi tubuh dan kondisi produk atau makanan. Oke. Sepertinya sudah cukup ya. Pertanyaan yang sudah disampaikan sudah saya jawab. Ada 5 pertanyaan.